kalau ada luka tusuk tidak boleh dicabut ya. Jangan seperti lihat di film, terus dicabut, cek, wah langsung orangnya sehat, enggak, mati dia tambahan. Begitu ini dicabut, mempercepat kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama Gita di Dokter Talk SMP Bedah di RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh Banjarmasin. Dan pastinya hari ini kita bakal membahas tema-tema yang seru nih teman-teman tentang trauma-trauma seputar SMP Bedah. Dan hari ini kita akan membahas trauma torak ya dok ya. Bersama kita saat ini adalah Dr. Alpan Arif SPB, SPBTKV. Kak, halo dok, boleh dada dulu dok? Pagi teman-teman. Wih, keren banget. Gimana dok, kabarnya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita langsung aja ya dok ya ke pertanyaan pertama nih. Baik, untuk tema kita kali ini kan tentang toraks nih dok. Torak. Apa sih dok toraks itu dok? Trauma toraks itu? Oke, trauma adalah jejas, artinya itu suatu kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya cedera pada jaringan, ya. Nah, kondisi yang bisa menyebabkan cedera pada jaringan itu bisa karena mekanik, ya, bisa karena termal, ya. Termal itu misalkan bisa kimiawi, ya. Suhu itu bisa suhu tinggi, bisa karena suhu rendah. Kemudian kan kimiawi bisa basa, bisa asam. Kemudian mekanik itu bisa trauma tumpul atau trauma tajam. Trauma tajam itu bisa berupa trauma tusuk atau trauma tembak peluru atau karena trauma tajam sayatan karena pisau. Nah, itu adalah jenis-jenis yang menyebabkan terjadinya cedera. Nah, cedera itu kan adalah hilangnya kontinuitas jaringan. Itulah terjadinya cedera. Nah, yang dinamakan dengan toraks atau dada itu adalah bagian tubuh yang di bawahnya leher ya, antar kemudian di atasnya rongga perut ya. Nah, itu antara itu adalah bagian yang namanya toraks. Kemudian isinya itu sebagian besar paru. Kemudian ada jantung, ada pembuluh darah utama. Selain itu juga ada jaringan saraf. Kemudian yang di bagian belakang itu juga ada tulang belakang yang juga diisi oleh jaringan saraf tulang belakang, itu nanti yang disampaikan oleh dokter neurologi. Untuk trauma toraks ini dok, mekanismenya seperti apa sih dok? Nah, yang seperti saya sampaikan tadi. Pada yang namanya cedera kebanyakan yang secara umum trauma itu adalah katakan misalkan ini kecelakaan, itu yang paling banyak. Orang yang mengalami trauma itu kadang-kadang tidak per bagian. Orang kena kecelakaan itu bisa kombinasi dari seluruh organ, bisa toraks atau dadanya ya mengalami cedera, perutnya ngalamin cedera, alat geraknya juga mengalami cedera. Jadi istilahnya itu multiple ya, multi trauma. Nah, pada saat seperti itu, pada saat multi trauma, kita itu harus pandai-pandai, pinter untuk mengelola trauma itu mana yang lebih prioritas. Jadi prioritas adalah artinya apa? Cedera apa yang bisa menyebabkan mempercepat kematian? Ya, itu. Jadi itu penata laksanaannya di UGD. Kadang-kadang memang orang awam itu loh, orang yang enggak apa-apa, kok cepet dioperasi. Ada orang yang teriak-teriak, wow, belepotan darah, seolah-olah dramatis. Tapi sebenarnya dia tidak mengancam jiwa yang lebih cepat dibandingkan orang yang tadi. Sehingga itulah orang yang tadi lebih prioritas. Nah, cedera yang menyebabkan mempercepat kematian itu adalah pertama kalau itu jalan napas. Ya. Orang tidak bernapas 5 menit sampai 10 menit meninggal. Ya, tidak mendapatkan oksigen. Diem
tenggelam itu meninggal, orangnya mati. Kemudian yang lebih agak lambat lagi yang menjadikan kematian itu karena ventilasi gerakan napas ini. Nah, itu lumayan agak juga mempercepat kematian. Tapi lebih cepat yang ada obstruksi jalan napas, pembuntuan jalan napas atau jalan napas dia itu tidak ada akses udara oksigen masuk ke dalam paru. Yang lebih agak lama dikit yang menyebabkan kematian adalah perdarahan, cedera pembuluh darah, itu lumayan. Jadi kalau ada prioritas itu atau 3 cedera itu, makanya itu harus dalam waktu 5 menit pertama yang harus dicari oleh dokter. Adanya obstruksi jalan napas, ada gangguan ventilasi, ya, gangguan ini gerakan napas. Kemudian ada gangguan pada sirkulasi, cedera pembuluh darah. Nah itu kalau ada hal seperti itu harus segera, namanya resusitasi. Penata laksanaan dari penyebab 3 yang mempercepat kematian itu harus cepat. Nggak boleh nunggu lama-lama, nunggu ininya. Biasanya itu pakai alat apapun, yang penting memundurkan tidak untuk kematian, melambatkan terjadinya kematian. Itu biasanya. Itu dikerjakan di UGD atau di tempat kejadian kalau pas ada dokter atau perawat yang ahli tenaga kesehatan yang itu ada trainingnya, namanya kalau di basic life support, atau kalau dia dokter ada advance traumatic life support. Gitu. Itu pelatihannya untuk yang emergency itu. Berarti harus cepat ya dok ya? Ya. Ditangani. Dengerin tuh sobat sehat ya. Itu kalau terjadi apa-apa ya dok ya, harus itu, cepat dibawa ke. Iya, itu memang secara teoritis kalau misalkan itu cedera pembuluh darah di dalam rongga perut gimana? Perutnya kelihatannya utuh, tapi ternyata di dalamnya itu ada pembuluh darah yang robek. Kan harus cepat diberhentikan. Iya. Karena cepat diberhentikan, aksesnya dia harus membuka perut, kan harus cepat dibuka perutnya. Benar. Nah, itu memang teorinya sampai 15 menit itu harus sudah di kamar operasi, teoritis. Nah, tapi kalau yang untuk pembuluh darah utama yang besar-besar di rongga dada, jantung, misalkan robek jantungnya, biasanya itu ya nggak sampai 5 menit, nggak sampai itu meninggal, orangnya meninggal di tempat. Jarang kita itu sampai kejadian, kecuali misalkan ya ada luka tusuk yang sampai menembus jantung. Nah ini kalau ada luka tusuk tidak boleh dicabut ya. Jangan seperti lihat di film, terus dicabut, cek, wah langsung orangnya sehat, enggak, mati dia tambahan. Karena apa? Rongga ini kalau dia itu ada pisau ditusukkan gini, ini sebagai tampon. Sebagai penghenti perdarahan. Tapi kalau begitu ini dicabut, tahanan di sini nol, ya perdarahan terus. Apalagi itu di daerah yang pembuluh darah utama, mempercepat kematian. Ya teman-teman ya yang ada di tempatnya masing-masing. Nanti kalau ada luka tusuk, biarkan pisaunya nancap. Memang kelihatannya seolah-olah itu, wah kok tega, kok tragis, kok gitu. Jangan lihat seperti film. Nah, kapan itu dilepas? Itu akan dilepas di meja operasi. Ya, di meja operasi. Jadi kalau misalkan ini ada kayak gini, ini rongga pembuluh darah besar. Ini ada pisaunya, luka tusuk gitu. Nah, itu kita di kamar operasi harus kelihatan semua dulu. Pembuluh darah besarnya kelihatan, luka masuknya, tusukan itu kelihatan. Nah, sudah semua kelihatan. Kita sudah bawa alat benang, bawa gini, sudah begitu nanti ada petugas kita yang nyabut. Nah, begitu dicabut kita cepet langsung dijahit gitu. Jadi bukan seperti di film-film itu harus dicabut gitu ya. Termasuk peluru apa gitu, nah, biarkan aja nanti. Nah, itu harus sampai di meja operasi baru kita ambil. Iya,
Berarti dengerin tuh Sobat Sehat, harus jangan dicabut dulu ya dok. Nggak boleh, haram Dibiarin. hukumnya. Biarkan yang ahli yang mengerjakannya Sobat Sehat. Jadi biarkan dia sebagai tampon ya, tampon terhadap luka itu supaya jaringannya ini kan tahanannya masih tetap tinggi. Tapi begitu itu kita lepas tahanannya tuh udah masuk keluar situ, wah perdarahannya perayaan nanti. Oke ya. Oke. Biasanya nih dok, disebabkan oleh apa sih dok? Apanya? Luka tusuk. Luka tusuk segala macam. Yang sering banyak pasien ya berantem ya. Oh, di Banjarmasin banyak dok? Banyak itu, wah banyak itu saya pasien-pasien saya itu berantem ya, kayak luka tusuk atau anak-anak main lompat di air itu terus di situ ada kayu, nah luka tusuk, kayu sampai tembus ke dalam. Oh, ada kasusnya kayak gitu? Oh ada. Wah, harus hati-hati nih Ini Pak. sayang cuma kita dokumentasinya ya. Ya cuma kan nggak mikir dokumentasi, apa sih penting cepet lah ditangani ya. Dia takutnya itu nanti kayunya itu lepas atau apa gitu. Jadi kayunya juga gitu. Untungnya keluarganya ngerti nggak dicabut, jadi dibiarin sampai di meja operasi baru. Setelah saya tahu, saya buka, ya kita tahu kayunya nancep di sini ya udah. Oke, baru dicabut sama asisten. Kemudian yang bagian yang cedera luka yang buka langsung cepat kita jahit. Berarti ada ya dok yang kayak gitu? Banyak. Tapi hidup dok? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, iya banyak. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini banyak cedera kayu ya. Anak itu lompat-lompat dari klotok, lompat itu dari jembatan lompat. Ya barengan teman-temannya. Tapi nggak tahu di situ ternyata ada tonggak kayu yang tajam yang masuk. Sering kejadian. Jadi harus nih para orang tua ya dok ya, mengawasi kalau anaknya bermain jangan terlalu di daerah-daerah yang rawan ya. Kalau mau berenang mungkin di kolam renang aja dok. Iya. Oke, untuk kalau penanganannya nih dok, mungkin boleh dijelasin pengalaman dokter sendiri atau gimana gitu? Ya itu penata laksanaannya kondisi-kondisi itu banyak pernah itu luka bacok sampai tembus, tembus di leher itu. Iya, akhirnya kita cari di kamar operasi sampai kayak gitu. Nah, kayak yang tadi itu dia tembusnya lewat sini. Di sini ada pembuluh darah besar yang namanya subclavia. Kemudian di sini juga ada jantung ya, ada paru. Dan ternyata dia itu menembus di atrium. Atrium itu apa? Atrium itu kalau bahasanya serambi. Jadi waktu kita sekolah di SMA atau SMP itu kan jantung dibagi 4 rongga. Ada serambi kiri, serambi kanan, ada bilik kiri, bilik kanan. Nah, kalau di bahasa medisnya itu atrium kiri, atrium kanan, ventricle kiri, ventricle kanan. Nah, itu kebetulan dia di serambi. Serambi itu untungnya di jantung fungsinya kontainer, dia itu menerima aja, pasif, tidak seperti di ventricle itu yang fungsinya untuk pompa. Gitu ya dok ya. Lalu untuk masyarakat luas nih dok, ada nggak sih tips supaya terhindar dari hal-hal yang berbahaya seperti itu dok? Oke, untuk teman-teman ya mungkin hindarilah jangan sampai berantem, apalagi sekarang itu berantem itu pakai panah itu. Iya pernah itu pakai panah yang jeruji sepeda motor ditajemi di ini itu, aduh ngeri kalau gitu. Kemudian ya menghindarilah jangan sampai berantem. Kemudian kalau naik kendaraan ikutilah aturan-aturan. Aturan itu dibuat bukan untuk supaya kita nggak bisa berkreasi, enggak. Semua aturan itu untuk keselamatan. Pakai helm, pakai jaket, kecepatannya itu mengikuti aturan ya. Karena kalau sudah terjadi cedera itu aduh ya kadang alhamdulillah kalau masih bisa ditolong. Tapi kadang-kadang ya susah. Kalau sudah kondisinya perdarahannya melebihi
batas yang bisa dikompensasi oleh tubuh kan udah nggak bisa. Iya. Uncompensated meninggal ujung-ujungnya. Dan kadang dikirain setiap cedera atau perdarahan itu sama, enggak, itu tergantung termasuk apa namanya daya tahan tubuh manusia itu menerima beban trauma, kemudian lokasi traumanya itu di mana. Kalau dia di pembuluh darah utama ya otomatis mengancam jiwa. Oh iya, kalau saya dengar nih dok, berarti kan dokter banyak banget nih nanganin kasus-kasus yang ada di Banjarmasin ini juga ya dok ya. Ada nggak sih dok yang paling diingat sama dokter nih dok, yang unik gitu kasusnya? Ya itu kayu tembus sampai ke serambinya jantung. Kemudian apa ya, luka tusuk yang banyak, luka bacok, ya udah mungkin itu yang banyak ya, karena lebih dari satu mungkin sehingga ya banyak ya dok ya, banyak banget ya dok ya. Enggak terus wah ini paling dramatis, enggak. Sebenarnya kalau di pikirannya dokter itu bukan bentuk cedera yang dramatis, bukan. Tanda-tanda alam apa sih yang muncul di pasiennya itu dengan setelah dia mendapatkan cedera? Nah, ada tanda-tanda alam yang mengancam jiwa itu ada, itu namanya shock kalau di dalam ilmu kedokteran. Nah, tanda-tanda alam itu selalu yang kita cari. Kalau misalkan kelihatannya dramatis, tapi kok tanda-tanda alamnya tidak seolah-olah mengancam jiwa, mungkin kita agak tenang. Tapi orangnya kelihatan utuh, tapi ini tanda-tanda alamnya ini mengancam jiwa. Wah itu yang semua kita wes stres semua. apalagi nanti perlengkapan ini enggak ada, karena kondisi emergensi kan tidak disiapkan. Iya. Kondisi emergensi itu kadang ya ini enggak ada, ini kadang petugas yang minta gini, enggak tahu apa itu alatnya gitu. Ya tapi ya kalau namanya emergensi ya kita kayak kadang-kadang kayak MacGyver, pakai apa yang penting tahu targetnya tahu gitu. Yang penting selamat orangnya. Oh iya. Kalau seandainya nih dok, masyarakat di luar nih terkena trauma toraks, apa sih yang harus mereka lakukan dok? Ya, kalau misalkan Anda melihat misalkan orang terjadi kecelakaan, ya udah. Orang itu kalau di tengah jalan ya dipinggirkan. Kemudian baca basic life support, artinya itu untuk pertolongan dasar, ya pertolongan pertama dasar. Kadang itu yang dimaksud itu bukan seperti kayak di pramuka. Oh kalau ada ini pakai balutnya ini, pakai bidai ini, wah betul, itu nanti ya kita baca, tanya. Sekarang tuh banyak, untungnya itu lewat YouTube, lewat medsos itu banyak informasi-informasi yang berguna, ya teman-teman. Jadi jangan dipakai YouTube untuk melihat yang nggak ada gunanya. Cari yang hoak-hoak jangan, ya. Betul. Lihat, cari di situ. Kemudian kalau sudah membaca, mendengarkan, belum jelas, nggak apa-apa tanya. Tanya aja ke rumah sakit, tanya aja dokter. Nanti dok, saya itu kalau belum jelas boleh nanya, cari dokter lain. Pengertiannya ini apa sih, pemahamannya. Bukan menghafal, yang penting paham. Kalau paham itu, selamanya kita akan tahu, apapun mekanismenya itu kita tidak akan tertipu oleh seperti itu tadi, yang kelihatannya dramatis ya, tapi ternyata tidak terlalu mengancam jiwa. Itu. Cuma visualnya aja kelihatan kayak dramatis. Tapi tanda-tanda alam yang mengancam jiwa itu, nggak apa-apa, itu kita relatif tenang. Kadang-kadang itu keluarganya yang kayak gitu itu di UGD, wow, pusing dia. Minta, cepet ini dikerjain, ini kelihatan kayak gini. Itu kan nggak apa-apa itu, nggak teriak-teriak, nggak teriak-teriak karena shock dia tuh. Karena hipoksia di otaknya itu kekurangan oksigen akibat shock itu. Dia ya otomatis nggak teriak, diem. Gitu. Cuma belum mati gitu. Tapi sebentar lagi mati itu kalau tidak cepat dikerjakan. Oh, harus cepat ya dok ya. Harus cepat. Jadi ya dimaksud cepat itu lihat kondisi tanda-tanda alam yang ada di dalam pasien. Nah, tanda-tanda alamnya itu nanti itulah kapan kita speed untuk
Operasi juga gitu, kapan kita ada bagian-bagian udah speed begitu sampai setelah bagiannya aman, udah tenang operasinya udah. Sudah buru-buru lagi. Oh iya. Kapan itu speed, kapan itu setelah tertangani yang mengancam jiwa udah. Kecepatan itu tetap perlu. Oke, baik. Informasi yang luar biasa dan menarik banget nih dari dokter nih. Oke, teman-teman, ini nggak berakhir sampai sini loh. Untuk rekan-rekan tenaga medis nih, ada informasi menarik dari SMF Bedah. Yang ingin belajar lebih jauh mengenai trauma-trauma SMF Bedah, kalian bisa ikut seminar workshop pada tanggal 8 sampai 9 Desember. Namanya Seminar dan Workshop Management and Treatment Multiple Injuries. Itu diadakan tadi ya 8 sampai 9 Desember 2023. Jangan lupa untuk cek Instagramnya SMF Bedah Ansal untuk informasi lebih lanjutnya dan bisa chat via WhatsApp juga. Baik dokter, terima kasih atas informasi menarik hari juga ini. informasi bagi teman-teman yang silakan di kolom komentar mau membuat pertanyaan boleh. Betul. Ya, silakan. Penjelasan kurang jelas apa nanti kolom komentar, nanti kalau mungkin bisa dijawab langsung di situ ya mungkin kita. Tapi kalau ada mungkin pertanyaannya banyak yang temanya ini ya, kita akan bikin tema yang sesuai dengan pertanyaan teman-teman yang di kolom komentar itu. Oh, berarti terbuka ya dok ya? Siap ya SMF Bedah untuk itu kan kita itu untuk dalam rangka mengedukasi masyarakat supaya masyarakat ya tambah pinter, bukan jadi tahu nanti pemahamannya di bidang kedokteran itu tidak seperti dibayangkan kayak di televisi, kayak di bioskop, kayak gitu. Betul, bakal dijelasin sama ahlinya lah teman-teman. Jangan lupa ya. Baik, sampai jumpa lagi dokter. Terima kasih banyak atas infonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.